Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode 16, video ke-16. Kita masih membahas soal-soal pada listrik arus searah. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada listrik arus searah. Kita lihat pada soal nomor 1. Jadi pada soal nomor 1 ini, air mengalir masuk melalui titik A pada suhu T0-nya 15 derajat Celcius. Kuat arus atau kuat aliran ya. Jadi kuat aliran airnya tersebut adalah 50 gram per sekon. Ini tidak usah dibingungkan, nanti akan muncul dalam persamaan ya. Jika hambatan R adalah 10 ohm, ya, yang ini, ya. Kemudian arus listrik tetap pada 10 ampere. Kemudian 1 kalori 4,2 joule, maka suhu T yang terakhir di sini, ya. Menghasil apa? Suhu T air yang meninggalkan B, ini meninggalkan B berapa derajat Celcius. Kalimat ini pada pertemuan sebelumnya sudah diketahui bahwa panas pada yang diterima oleh air adalah sebanding dengan energi listriknya. Maka dengan demikian ya, kita ambil ya, bahwa T0-nya 15 derajat Celcius, R-nya 10 ohm, arusnya 10 ampere, berapakah T akhirnya ya? Maka dengan demikian kita lihat ya, M per T sama dengan 50 gram per sekon. Maka sebenarnya ini tidak usah dibingungkan ya, karena apa? MC dikalikan dengan delta T, ini T-nya adalah berasal dari daya listriknya. Maka dengan demikian tetap sama ya, bahwa energi listrik sebanding dengan kalor atau energi panas yang diterima oleh air. Maka sama persamaannya ya. Persamaannya adalah energi listrik sama dengan energi panasnya. Maka karena yang ada adalah R dengan I, maka I kuadrat dikalikan R dikalikan dengan T. Ini miliknya T ya. Maka dengan demikian I kuadrat RT sama dengan MC dikalikan dengan T dikurangi T0. Maka dengan demikian, inilah yang kita inginkan ya. Bahwa I kuadrat dikalikan T ya, dibagi M dikalikan dengan C ditambah dengan T0. Maka T per M, di sini M per T. Jadi kalimat yang di sini tidak usah dibingungkan. Maka kalau M per T 50 gram per sekon, maka kalau T per M dibalik 1/50-nya. Maka dengan demikian ya, kita lihat di sini. Kalau satuannya sudah pakai joule, maka ini dirubah. Ya, 50 gram adalah 0,05 atau dibagi 1000 ya. Maka 10 kuadrat, arusnya hambatannya 10, C-nya 4200, 1 dibagi 0,05 ya, ditambah 15 suhu awalnya. Ini sama saja 100 dibagi 5 kan itu. Maka dengan demikian ya, ketemunya adalah 20 dikalikan 10 dibagi 42 ya. Maka 200 dibagi 42, maka ketemunya adalah 4,76 ditambah 15. Jadi hasilnya adalah 19,76. Di sini diperhatikan ya, kalau memakai satuan kilogram maka dirubah semua ya. Dirubah semua ya. 1 kalori 4,2 joule. Ini 1 kalori kan itu. Maka menjadi 4200 kan itu. Maka dengan demikian beginilah caranya kita menghitung. Jadi kalau ada kalimat seperti ini tidak usah dibingungkan. Jalankan persamaannya dengan baik, maka akan ketemu ya. Ketemu dengan sempurna.
Kita lihat pada soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, sebuah sel surya menerima intensitas sinar matahari 10⁻³ watt per meter kuadrat. Luas sel surya adalah 20 cm kuadrat dan menghasilkan arus 0,2 ampere pada tegangan 2 volt. Efisiensi perubahan energi, berarti efisiensinya. Berapakah efisiensinya dalam menerima cahaya matahari, kan itu. Kita lihat persamaannya. Luasnya 10 cm kuadrat, intensitasnya 10⁻³ watt per meter kuadrat, arusnya adalah 0,2 ampere, tegangannya adalah 2 volt. Maka dengan demikian energi cahaya sebanding dengan intensitas atau berbanding lurus dengan daya setiap satuan luasnya. Ini penting kalimatnya supaya kita bisa menyusun persamaannya. Jadi E akan sebanding dengan intensitas cahayanya sama dengan P atau daya cahaya dibagi luasnya. Maka dengan demikian bahwa PC sama dengan IC dikalikan dengan A. Ini saya sebut dengan intensitas cahaya. Maka dengan demikian bahwa akan sebanding dengan PL-nya. PL-nya juga sama dengan V dikalikan dengan ini adalah kuat arusnya, ini adalah tegangannya. Sebut saja ini merupakan sebuah kalkulator, kan itu. Maka dengan demikian kita bisa melihat bahwa dua persamaan ini harus sebanding, maka efisiensi perubahan energi listrik menjadi maka efisiensi sama dengan tenaga listriknya yang menerima dan yang melepaskannya adalah cahayanya dikalikan 100%, maka V tegangan dikalikan kuat arus dibagi dengan IC intensitas cahaya dikalikan luasnya. Maka dengan demikian 2 dikalikan 0,2 kemudian ini tetap sama 10⁻³, luasnya 20 dikalikan 10⁻⁻4 dikalikan 100%. Maka ini naik menjadi positif, maka menjadi 10⁻1 ini positif 4, ini adalah 10⁻1, maka dengan demikian 4 dibagi 20, kan itu. Maka 0,2 dikalikan 100% adalah 20%. Jadi anggap kalkulator itu menerima cahaya matahari supaya berfungsi normal adalah 20% efisiensinya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah elektromotor digunakan untuk mengangkat beban 2 kg vertikal ke atas apabila G 9,8. Kemudian elektromotor bekerja dengan tegangan 10 volt, kuat arusnya 1,96 ampere. Ini ada hubungannya Kita lihat, kalikan 2 berapa ini? 16, kan itu. 16 nyimpan 1 maka 19 jadinya. 19,6 berarti ada hubungannya nih. Ini adalah salah satu kunci yang harus diperhatikan selama 4 detik. Berapakah efisiensi elektromotor tersebut? Nah, kita lihat pembahasannya. Pada elektromotor masukannya adalah 10 volt, kuat arusnya 1,96 ampere, selama 4 detik dikeluarkan 2 kg beban yang akan diambil, tinggi 2 meter, G-nya 9,8. Maka dengan demikian berapakah efisiensinya selama 4 detik? Maka dengan demikian sama prosesnya. Ini perhatikan kalimatnya. Maka dengan demikian efisiensinya adalah daya yang dikeluarkan dengan masukan energi listriknya. Maka dengan demikian MGH dibagi dengan VI dikalikan T dikalikan 100%. Maka 2 dikalikan 9,8 dikalikan 2 dibagi dengan 10 dikalikan 1,96 dikalikan dengan 4. Ini tadi mengatakan kalau dikalikan menjadi 19, kan itu. Maka ini kalau dikalikan ke sini 19,6. Maka baru ketemu apa? Setengahnya. Setengah gitu kan. Setengah
setengah /8 kan itu ya, 1/8 ini adalah 2 dengan 2 4, maka 4/8, maka ketemunya adalah 9,8 dibagi 19,6, ketemunya adalah setengah dikalikan 100%. Tadi sudah saya bilang setengah ketemunya ya, maka dengan demikian adalah 50% efisiensinya. Maka itu yang kita inginkan pada waktu mengerjakan soal nomor 3. Perhatikan kalimat ini, efisiensi adalah persentase nilai perbandingan energi potensial yang dikeluarkan ya dengan energi listrik yang sudah ada, yaitu. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah kalkulator digunakan panel surya 4 cm kali 1 cm, bekerja pada tegangan 3 volt 0,2 mA. Kemudian jika 30% energi cahaya diubah menjadi energi listrik, berarti energi listrik sama dengan 30% energi cahayanya. Maka intensitas minimal ya yang harus diterima oleh panel surya. Kita bahas bersama-sama. Nah, pada kalkulator ini luasnya 4 cm kali 1 cm atau 4 cm kuadrat. Berapakah IC-nya? Kalkulatornya 3 volt, arusnya adalah 0,2. Maka energi listrik pada kalkulator sama dengan 30 energi cahayanya. Maka dengan demikian energi kalkulator sama dengan efisiensi dari energi cahayanya. Maka dengan demikian V kalkulator dengan I kalkulator sama dengan 3/10. Itu sama saja 30% atau 30/100 atau 3/10 dikalikan I, C dikalikan dengan A. Ini daya cahaya, ini adalah daya listrik, kan itu. Maka dengan demikian IC-nya sama dengan dibalik 10/3 dikalikan V kalkulator dan arus pada kalkulator dibagi dengan luasnya. Maka dengan demikian 30/10 dikalikan 3 dikalikan 0,2 mili dibagi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4. Kalau ini cm, ini menjadi meter. Naik ke atas kan itu ya, menjadi 10 pangkat di pangkat 4, maka masih ada 10 pangkat 1. Nah, maka 0,2 tetap 3 dibagi 3 adalah 1, kemudian 10 dibagi 4 ya dikalikan 0,2, maka ini 0,2 dikalikan 10 adalah 2/4, maka dengan demikian 10/2 jadinya, maka 5 watt per meter pangkat negatif 2 atau 5 watt meter negatif 2 atau per meter kuadrat. Jadi hanya intensitas cahaya yang masuk normal terhadap kalkulatornya adalah 5 watt per meter kuadrat. Itulah pada soal nomor 4 demikian. Tidak sulit, yang penting kita tahu bahwa energi listrik bisa dirubah menjadi energi cahaya. Maka ini daya cahaya, ini adalah daya listriknya. Kita lihat pada soal nomor 5. Jadi ada sebuah lampu 60 watt 110 volt akan dinyalakan pada jaringan 220 volt dengan menggunakan trafo atau transformator 80% efisiensinya. Jika I1 dengan I2 masing-masing adalah kuat arus pada kumparan primer dan sekunder, maka perbandingan I1 dan I2 berapa? Kita lihat sekarang soalnya bergabung dengan trafo atau induksi elektromagnetik. Kita lihat bersama-sama, lampunya 60 watt 110 volt. Kemudian pada daya primernya 220 volt. Berapakah perbandingan I1 dengan I2 apabila efisiensinya 80%? Efisiensi harus diingat bahwa daya pada sekunder dibagi dengan daya primernya. Maka dengan demikian IS dikalikan dengan VS
sama saja IP dikalikan dengan VP dikalikan 100%. Maka dengan demikian ya, pencariannya adalah IS dibagi dengan IP sama saja VP dibagi dengan VS dikalikan efisiensi dibagi 100%, maka 220 volt dibagi 110 ya, dikalikan 80% dibagi 100%. Maka dengan demikian ini adalah ketemunya 0,8 atau 8/10 ya. Ini 2 kalau dibagi ya. Maka 2 dibagi 10 adalah 5. Maka dengan demikian 8/5 kan itu. Jadi IS dibagi dengan IP ketemunya 8/5. Nah, kan betul 8/5. Sehingga persamaannya bahwa IS ya dengan IP sama dengan 8/5, maka ketemunya adalah yang B. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 5. Sekarang kita lihat pada soal nomor 6. Nah, masih sama dengan soal nomor 4 tadi. Yang dicari adalah intensitas minimalnya ya. Maka dengan demikian bisa kita hitung bersama-sama. Inilah yang diinginkan, bahwa ini 20% ya dari energi cahayanya, maka 2/10 kali daya cahaya dibanding dengan daya pada kalkulator. Maka IC-nya adalah 10/2 dikalikan dengan V kalkulator dan arus pada kalkulator dibagi luasnya. Maka ini ketemunya sekarang agak berbeda ya. Ini adalah 10⁴ menjadi 10⁻1 ya. 10⁻1 maka 2 kali 3 dibagi dengan 2 dengan 4 ya, dikalikan 4, maka 2 dibagi 21 30/4 kan itu ya. Maka 7,5 30/4 ya. Kalau 3/4 0,75 kan itu, maka ini 30/4 kan itu, 7,5 watt per meter kuadrat. Jadi soal nomor 6 adalah D jawabannya. Kita lihat pada soal nomor 7. Nah, pada soal nomor 7 ya, masih sama menggunakan kalkulator ya. Kalkulator menggunakan tenaga surya. Maka dengan demikian 25% energi cahayanya. Berapakah intensitas minimalnya? Ini luasnya adalah 5 kali 1 cm kuadrat. Maka dengan demikian kita lihat ya. Maka IC-nya berapa? Luasnya 5 cm kuadrat. Pada kalkulator 3 volt dengan 0,2 mA. Persis sama dengan soal nomor 6. Maka ketemunya 25% energi cahayanya. Maka dengan demikian 1/4. 25% adalah 1/4-nya. Nah, itu. Maka dengan demikian IC-nya adalah 4 dikalikan V kalkulator. Arus pada kalkulator dibagi dengan luas dari panel suryanya, maka dengan demikian 4 dikalikan 3 kali 0,2 dibagi 5, ini 10⁻⁻, 4 naik ke atas menjadi 10⁻1, maka 6 kali 4 24 dibagi dengan 5, maka dengan demikian 4,8 watt per meter dikuadratkan. Itulah pada soal nomor 7, masih sama dengan soal nomor 6. Kemudian kita lihat pada soal nomor 8 ya. Diketahui arus listrik searah DC sebesar 3 ampere mengalirkan yang mengalir melewati suatu filamen panas ya, menghasilkan daya listrik W. Kalau digunakan dengan arus AC, nilai puncaknya, harus ingat ya, nilai puncaknya itu adalah kuat arus maksimumnya, kan itu, kuat arus maksimum. Maka besar daya listrik sekarang yang dapat dibangkitkan oleh filamen adalah berapa watt, kan itu. Jadi sekarang kita lihat yang diambil pada DC 3 ampere. Pada AC maksudnya ini, pada AC adalah I maksimumnya adalah 3 ampere. Maka dengan demikian berapakah PAC-nya? Nah, maka dengan demikian
PDC sama dengan IDC dikuadratkan dikalikan dengan R, ketemunya karena ini 3 kuadrat adalah 9. 9 kali R adalah 9R, disebut sebagai W atau usaha listriknya ya, dalam waktu yang sama. Maka ini pedomannya adalah 9R sama dengan W. Berapakah PAC-nya? Maka dengan demikian ya, yang dipakai pada arus AC adalah yang efektif bukan maksimumnya. Maka dengan demikian persamaannya menjadi PAC sama dengan I efektif kuadrat dikalikan dengan R. Maka dengan demikian I efektif pada arus bolak-balik I maksimum dibagi akar 2 dikalikan dengan R. Ini sudah jelas ya pada listrik arus bolak-balik. Maka dengan demikian ya, 3/2 dikuadratkan, maka sama saja 9/2 9/2. Maka dengan demikian 9R/2, padahal 9R-nya adalah W. Maka dengan demikian setengah dari usaha DC-nya. Paham itu ya? Ini adalah 9R adalah W, maka W dibagi dengan 2 atau setengah W, atau setengah dari usaha pada DC-nya. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 8 ya. Jadi dari soal nomor 1 sampai soal nomor 8 sudah kita bahas bersama-sama. Silakan bagaimana caranya untuk menemukan cara yang efektif sehingga bisa mengerjakan soal dengan baik. Selalu semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.